Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sandi ikhlas jika tak jodoh dengan Ganjar, tapi tak bisa jamin kerjasama P3 dan PDP berlanjut. Itu terserah ya, katanya terserah pimpinan parpol ya. Kita lihat, sudah mulai kekecewaan luar biasa partai P3 hari ini ya. Sudah Pak Sandi sudah agak mulai kecewa masuk P3 di situ begitu ya. Gimana begitu melihat hal ini begitu ya? Katanya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden ya. Tapi tahu-taunya mungkin Megawati tidak mau kepada Pak Sandi begitu kan, maunya yang lain begitu ya. Apa akibatnya kalau sudah tergabung ke situ begitu? Bisa saja begitu ya. Dia akan keluar ya, gabung kepada Anies Baswedan atau kepada Pak Prabowo begitu kan, atau cari aman saja begitu ya. Jadi artinya apa? Masuk ke Ganjar, inginnya konstituennya begitu ya, ingin masuk di parlemen lebih ya, lebih begitu ya. Padahal ini suara di parlemen paling sedikit itu P3 begitu. Bayangkan begitu ya. Tapi kita lihat saja begitu ya, inginnya kan yang lebih ya. Bagaimana pendukung-pendukung Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu bisa memilih P3 begitu ya. Dan pada akhirnya blunder begitu kan. Tidak ada kemajuan di situ begitu ya. Ada Pak Sandi masuk di situ malah tambah ambruk. Jadi gimana begitu kan? Dan sekarang apa yang terjadi begitu ya? Ini tak bisa jamin kerjasama ya P3 dan PDP. Apakah mulai bosan begitu ya? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Sandi ikhlas jika tidak jodoh dengan Ganjar, tapi tak bisa jamin kerjasama P3 dan PDP berlanjut. Itu terserah pimpinan parpol. Wow, kacau begitu ya. Kenapa partai itu nggak koalisi saja dengan PKB? Kan jadi Imin Sandi begitu ya. Nanti bisa ditambah sama PAN lolos ya 20%. Ya saya kira siapa yang menjadi cawapres di situ? Elektabilitasnya kecil semua begitu. Pak Erik kecil di situ begitu. Pak Sandi apalagi, Bohaimin apalagi di situ begitu. Siapa? Ya mending buang-buang waktu di situ, mending ya gabung ke yang lain aja kan begitu logikanya begitu. Akhir dari politik ya mau pahit yo bro ini. Sandi masuk parpol loyalnya karena ada maunya. Bahaya nih orang, tidak pernah konsisten. Mentang-mentang punya uang untuk bayar. Tapi kan semuanya tergantung dari masyarakat di situ begitu ya. Pak Sandi akan agak mulai bosan begitu ya. Kok saya tidak dilirik sih ketika saya masuk parpol kan begitu. Dan pada akhirnya ya, apakah ini DPHP begitu? Pak Prabowo saja bisa kena, apalagi seorang P3 begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Sandiwara Uno ya, ini banyak sekali. Saya bukan ya bagian Gerindra lagi. Taunya Gerindra lagi. Salah satu penyebab kekalahan Prabowo di 2019 ya. Ya Sandi itu ya Gerindra semua sampai ketua tim suksesnya. Padahal ya udah licik banget katanya begitu. Jadi pada akhirnya apa begitu? Pada akhirnya adalah bahwa ya Pak Sandi agak mulai blunder hari ini begitu kan. Mulai ada sesuatu yang kemudian ya P3 seolah-olah mau dilupakan atau apa begitu kan. Ya sayang seribu sayang memang begitu ya. Jadi itulah politik kita begitu ya. Bahkan ya ini ya artinya maksa juga tuh bos ya. Bukan ikhlas itu mah ya, memang ilmu ikhlas itu ilmu yang sangat sulit katanya begitu ya. Semua bagaimana kepentingan kelompok, partai dan pribadi, omong kosong jika memikirkan rakyat. Sudah ketahuan begitu kan. Sandi mulai agak bingung sekarang begitu. Wah, saya masuk ke P3 kok saya tidak menjadi wakil, malah oleh masyarakat menghindar saya. Kok bisa begitu ya? Jadi ini ternyata ada yang ya ini ternyata adanya si Sandi ini yang mencelok ke P3 pengen jadi cawapres Ganjar. Kalau enggak ya wes lah karepmu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Makin nggak sehat ini ya koalisi, kadernya saja nggak punya konsisten bagaimana ya kebijakannya begitu. Katanya begitu ya. Bahkan jika benar Sandi saja ngapain takut begitu, jika benar tidak digandeng ya digandeng pun ngapain takut. PDP bukan suatu patokan yang benar-benar murni, bersih atau hebat juga. Prestasi ya gagasan 0% begitu. Cuma katanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Sandi ikhlas jika tak jodoh dengan Ganjar, tapi tak bisa jamin kerjasama P3 dan PDP berlanjut. Itu terserah pimpinan parpol, katanya begitu ya. Mulai agak ragu mereka begitu.
Ini ya, Jakarta dikutip dari tvnews.com ya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno mengaku sudah sangat dekat dengan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia, yaitu Ganjar Pranowo. Ya, dan Ganjar sudah memiliki chemistry yang sama. Saat ini tinggal urusan ya elit partai ya yang menyatukan mereka begitu ya. Menurut Sandi, percuma saja jika sudah terjadi chemistry di antara mereka, ya, namun tidak didukung oleh pimpinan partai. Jadi kalau chemistry sudah berulang kali dibahas, tapi ini sekarang levelnya, ya, sudah selevel di atas. Jadi kita serahkan saja, mudah-mudahan dapat hasilnya, ucap Sandiaga Uno. Itu kan sudah mengharap banget P3 untuk menjadi wakil, begitu ya. Saya kira kalau P3 tidak menjadi wakil, ngapain ya, apa yang mau diharapkan di apa namanya, bergabung ke PDP begitu kan? Kalau mengharapkan menteri ya gabung saja kepada Pak Prabowo, dapat menteri di situ begitu. Ya kayaknya diharapkan kan lebih di situ, itu menjadi sosok menjadi wakil presiden kan seharusnya kan seperti itu begitu ya. Bahkan ya disebutkan ya meski begitu Sandi mengatakan jika nantinya Ganjar tidak jadi berpasangan dengannya malah memiliki tambatan hati lain, ia bakal ikhlas menerima putusan pimpinan parpol itu. Sudah mulai agak ragu gimana begitu ya. Sandi mengatakan ya terserah, ikhlas begitu menerima ini semua begitu kan. Jadi gimana ini, jadi apa enggak begitu kan, mau jadi presiden atau enggak begitu. Ini bukan masalah ikhlas atau tidak begitu kan, tetapi ini masalah kontribusi besar kepada bangsa kita begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa selama ini ya, kalau kita lihat bahwa seolah-olah Pak Sandi ingin mengharap menjadi calon presiden, ngebet sekali menjadi presiden, mentang-mentang punya uang banyak di situ. Tapi pada akhirnya apa begitu? Masyarakat yang menentukan ini semua begitu kan. Bahkan di satu sisi kita lihat saja P3 PDIP begitu ya, tidak sembarangan. Kalau Ganjar dengan Pak Sandi malah blunder mereka, yang diharapkan apa begitu kan ya dari P3 begitu. Masanya kecil begitu kan. Ya, jadi satu-satunya mengapa sekarang itu Ganjar tidak begitu diminati begitu, karena beberapa partai pun begitu ya enggan untuk bergabung ke PDP. Bayangkan hanya P3 saja kok begitu kan. Ya, Golkar, terus kemudian PAN arahnya kepada Pak Prabowo di situ begitu. Kecuali memang Caimin di situ mengatakan kalau bukan wakil dari Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo memilih yang lain, maka otomatis begitu ya akan mau pindah kepada PDIP begitu. Saya kira tidak juga begitu kan. Ya pasti dihitung-hitungannya kalkulasi politik, siapa yang menang di situ begitu. Itu kan aneh begitu ya. Bahkan saya kerja ikhlas ya, jadi apapun yang diputuskan saya ikhlas ya Bu Mega ya, Pak Mardiono, itu kan pimpinan partai politik kata Sandi. Namun Sandi tidak bisa memastikan kerjasama politik P3 dengan PDIP Perjuangan jika dirinya gagal maju bersama Ganjar dalam pertarungan ya pemilu di 2024. Nanti itu bisa ditanyakan pimpinan partai imbuhnya ya. Itu kan sudah jelas di situ begitu ya ini. Namun Sandi tidak bisa memastikan kerjasama politik antara P3 dengan PDIP Perjuangan. Ya, kenapa? Karena dirinya gagal untuk menjadi capres begitu, cawapres begitu kan. Yang disodorkan oleh P3 ya P3 Ibu Megawati angkat tangan di situ pastinya begitu. Mending ya milih yang lain begitu kan. Hitung-hitungnya daripada kalah misalnya, ya mending kepada Pak Prabowo. Kalau menang dapat menteri juga begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Sandi hari ini blundernya luar biasa di situ begitu. Jadi inginnya masuk P3, ingin menjadi cawapres ya sudah pasti karena uangnya banyak. Tapi kan belum tentu di situ begitu ya. Jadi ya loncat sana loncat sini, kita tahu persoalan-persoalan politik hari ini begitu, masyarakat Indonesia begitu ya. Biasanya orang-orang yang loncat sana loncat sini begitu, orang yang tidak konsisten cari jabatan begitu ya. Kita lihat saja masyarakat yang bisa menilai ini semua. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.